Beberapa waktu yang lalu, PKB Partai Kebangkitan Bangsa yang menggelar muktamar di Pulau Bali, ya. Dan salah satu dari keputusannya adalah bahwasanya semua DPC di bawah Partai Kebangkitan Bangsa sepakat secara aklamasi memilih Muhaimin Iskandar menjadi ketua umum PKB yang berikutnya. Selamat bos, ya kan? Ini artinya apa? Ini artinya sementara Caimin sudah menjadi ketua umum selama 19 tahun, Anies Baswedan baru akan membuat partai. Pemula dong. Tolong ya Pak Imin ya, tolong itu dipandu ya, dipandu capresnya dipandu ya, mau bikin partai. Partai Perubahan Indonesia. Aku masih ingat kemarin kata-katanya si Aimin. Aku punya temanku itu kepingin bikin partai. Kenapa ku tanya, kenapa kau bikin partai? Aku kepingin kali dipanggil Pak Ketum. Langsunglah otakku berpikir kan, entahnya si Anies Baswedan yang dimaksud si Imin ini. Ternyata tambah satu orang lagi, ya, selain Prabowo, Haritanu dan juga Surya Paloh. Ternyata Caimin menjadi inspirasi seorang Anies Baswedan untuk membuat sebuah partai baru. Menyala bangku Pak Ketum. Tapi aku nggak tertarik dulu ini sama calon Ketum ini. Ya, aku tertarik dulu untuk membahas bagaimana perkembangan PKB dari masa ke masa, ya. Jadi perlu kubahas ini karena PKB itu bagiku adalah sebuah partai yang bukan hanya milik satu golongan tertentu, bukan. Tapi PKB sudah menjadi murni milik bangsa Indonesia, milik semua golongan, milik semua ras, milik semua suku dan milik semua agama. Ya, aku menemukan banyak caleg walaupun bukan beragama Islam tapi mencalonkan diri dari partai PKB. Luar biasa. Ya, sama seperti PAN. Semenjak Amin Rais meninggal, kan PAN belum selesai aku ngomong. Meninggalkan PAN. Ya. Akhirnya PAN itu menjadi sebuah partai terbuka, ya, dan menjadi milik semua golongan, ya, bisa menjadi milik golongan partai semua agama, semua suku dan juga semua golongan. Luar biasa kan? Tapi sayang ya, partai bentukannya yang baru si Amin Rais itu sampai sekarang nggak laku. Namanya aja Partai Umat, tapi ditinggalkan umat. Nggak ada yang mau ngikut. Aduh. Ya, jadi begini. Ini ada sejarahnya semua ini, ya. Jadi dulu sebelum ya Soeharto lengser, ternyata semua partai-partai politik yang bernuansa agama, ya, khususnya agama Islam itu tergabung di dalam sebuah partai namanya itu P3. Partai Persatuan Pembangunan, ya, dan semua organisasi atau partai politik yang bernafaskan ideologi nasionalisme itu tergabung di dalam PDI, ya, Partai Demokrasi Indonesia. Belum ada P-nya waktu itu, ya. Ternyata itu dilakukan semuanya itu hanya untuk hanya untuk mempertahankan kedudukannya Soeharto waktu itu, sehingga bisa diperkirakan bahwasanya PDI dan juga P3 hanya akal-akalan Soeharto saja. Supaya apa? Supaya mengurangi pergolakan dan juga resistensi di akar rumput. Itu aja sih tujuannya. Nah, setelah Soeharto lengser, ya, ternyata waktu itu PBNU yang berpikir bahwasanya, ya, Nahdliyin itu perlu ada wadah sebagai tempat menampung aspirasi mereka di pemerintahan, ya. Dan pada saat itu ketua PBNU yang adalah Gus Dur, ya, Kiai Haji Abdurrahman Wahid pada saat itu berpikir bahwasanya harus ada organisasi di luar NU, ya, yang bisa menampung aspirasi masyarakat Nahdliyin, gitu loh. Intinya apa? Harus ada partai politik di luar dari organisasi agama. Tidak boleh dicampur-campur. Itu maksud dan tujuannya, ya. Dan sehingga pada saat itu dibentuklah sebuah
diskusi rapat pada tahun 1998 ya. Pada waktu itu dibentuklah tim 5. Tim 5 itu dibentuk dengan tujuan untuk membicarakan mengenai pembentukan partai politik di luar dari NU tadi ya. Dan tim 5 itu diketuai oleh Kiai Haji Ma'ruf Amin yang adalah merupakan wakil presiden tahun 2019-2024 gitu. Jadi bukan tanpa alasan ya, namanya Joko Widodo mengambil Ma'ruf Amin menjadi menjadi wakil presiden karena ini adalah bentuk apresiasi yang terbesar kepada masyarakat NU. Itu dia ya. Jadi ya setelah dibentuk tim 5 ya tahun 98 tanggal 23 Juni 1998 terbentuklah Partai Kebangkitan Bangsa yang pada saat itu dinakodai atau dipilihlah ketua umumnya adalah Matori Abdul Jalil. Siapa sekjennya? Muhaimin Iskandar. Jadi jangan kalian bilang Muhaimin Iskandar itu tidak ada tidak ada andilnya di dalam terciptanya atau terlahirnya Partai Kebangkitan Bangsa. Salah besar itu. Banyak orang yang menyalahkan bahwasanya dia hanya mengkudeta PKB dari tangan Gus Dur ya. Itu urusan orang itulah, itu gak urusanku itu ya. Gak mau terlalu dalam. Kalau aku bilang nanti aku orang NU gak percaya kalian kan. Kalau aku bilang juga aku bukan orang NU, kalian juga gak percaya. Gitu loh. Itu tergantung kepada penilaian kalian aja lah itu. Ya. Jadi aku ingin perkembangannya dari waktu ke waktu ya. Jadi waktu itu tahun 98 terbentuklah PKB ya. Tahun 99 bertandinglah PKB dengan 49 partai politik lainnya. Bayangkan kalian waktu itu ada 50 partai politik baru. Ya, setelah reformasi itu namanya demokrasi kebablasan. Banyak kali partai. Apa nggak bangkrut negara bikin surat suara waktu itu? 50 partai, coba bayangkan kalian. Untung aja nggak semuanya itu dibiayai untuk biaya kampanyenya. Apa nggak repot itu? Dan luar biasa ya, meskipun partai PKB adalah partai baru pada saat itu ya, tahun 99 PKB memperoleh sekitar 13 juta sekian suara. Ya. Secara persentase ya, mereka itu mendapatkan kursi sekitar 10,6%. Artinya apa? Mereka mendapatkan ranking ketiga setelah PDIP dan Golkar. Luar biasa. Luar biasa. Siapa dulu sekjennya? Muhaimin. Entahlah, ini juga ya yang menjadi inspirasi bagi seorang Hasto ya. Dia berpikir, kalau Muhaimin dulu sekjen, sekarang jadi ketua umum. Aku begitu juga lah. Sekarang aku sekjen, mana tahu nanti bisa jadi ketua umum. Mimpi. Tapi ya mungkin juga segala sesuatu itu nggak ada yang nggak mungkin ya kan. Jadi pertama sekali waktu itu tahun 98 dibentuk ya, yang menjadi ketua umumnya adalah Matori Abdul Jalil, sekjennya adalah Muhaimin Iskandar. Nah, secara luar biasa 99 itu menang menjadi ranking 3. Dan walaupun PKB mendapatkan perolehan nomor 3, tapi pada saat itu karena memang sistem pemilihan presiden bukan dipilih langsung oleh rakyat ya, presiden dipilih oleh berapa persentase, berapa kursi ya yang ada di DPR dan MPR. Dan waktu itu ada sekitar 370 lebih kursi memilih memilih Gus Dur menjadi presiden menggantikan B.J. Habibie ya, bukan Megawati. Gus Dur ya. Jadi Bapak Kiai Haji Abdurrahman Wahid ini berhasil memimpin Indonesia pada tahun 99. Aku masih ingat ya, salah satu terobosannya itu ya, salah satu keputusannya itu adalah menyatakan bahwasannya Imlek atau tahun baru Cina masuk dalam kategori hari besar di dalam
umat beragama yang ada di bangsa Indonesia. Ya, semenjak itu dinyatakanlah bahwa hari Imlek adalah hari libur nasional. Luar biasa kan? Luar biasa. Makanya aku bilang, kalau orang-orang ini itu nggak dipertanyakan lagi toleransinya. Luar biasa. Gitu. Tapi sangat disayangkan, tahun 2021 ada permufakatan dalam tanda kutip jahat di dalam tubuh DPR MPR. Ya, aku nggak tahu, entah ada kong kali kong antara DPR MPR dan Megawati. Akhirnya yang namanya Gus Dur lengser. Ya, lengser ya, dan digantikan oleh siapa? Oleh Ibu Megawati. Nah, ingat ya, yang namanya Megawati tidak pernah dipilih rakyat secara langsung. Nggak pernah, nggak usah sombong ya. Yang namanya Megawati itu adalah presiden separuh jalan. Presiden hasil lengseran. Kalau nggak lengser kemarin Gus Dur itu, nggak akan pernah yang namanya Megawati jadi presiden. Ini baru 2 tahun udah sok-sokan. Oh, nggak 2 tahun sih, 2001 sampai 2004. Ada sekitar 3 tahun. Ya, jadi bisa dikatakan pada saat itu mulailah ada gejolak di tubuh PKB sendiri ya. Jadi waktu tahun 98 sampai tahun 2001 waktu itu Matori Abdul Jalil sebagai ketua umum. Nah, 2001 itu kepemimpinan kosong sampai 2004 ya. Sewaktu itu yang memimpin PKB adalah Alwi Shihab. Aku kurang tahu waktu itu dia jadi ketua umum definitif atau hanya menjadi PLT atau PJS ya. Jadi waktu itu dipimpin oleh Alwi Shihab. Siapa Alwi Shihab? Alwi Shihab adalah adik kandung dari Quraisy Shihab. Siapa Quraisy Shihab? Quraisy Shihab adalah mantan Menteri Agama pada zaman SBY. Siapa itu Quraisy Shihab? Quraisy Shihab adalah bapak kandungnya dari Najwa Shihab. Dan ternyata kita bisa tarik kesimpulan bahwasanya omnya Najwa Shihab pernah jadi ketua umum PKB. Ya, jadi aku nggak tahu entah kenapa ya, Najwa Shihab setahu kita keluarganya mulai dari bapaknya dan juga opungnya dulu adalah orang yang punya andil di dalam memajukan bangsa ini. Nggak tahu entah kenapa sekarang kok dia makin ke anis-anisan. Nggak tahu ya, entah itu cuma sensasi aja, nggak tahu juga kita, ya kan? Ya, itu dia. Nah, tahun 2004 ya ternyata Alwi Shihab selesai menjadi ketua umum. Nah, waktu itu dilakukanlah pemilihan ya. Ternyata 2005 ya dipilihlah Muhaimin Iskandar menjadi ketua umum PKB. Dari 2005 sampai saat ini total ya Muhaimin Iskandar 19 tahun menahkodai PKB. Tapi ini ada naik turunnya kalau aku bilang. Ada naik turunnya. Kenapa aku bilang? Jadi tahun 99 ya PKB itu mendapatkan perolehan suara 13 juta sekian-sekian ya. Tahun 1999. Tahun 2004 mungkin karena ada gejolak ya, perolehan suara turun dari 13 juta menjadi sekitar 10 juta ya, sekitar 10 juta, 10 atau 11 juta. Tahun 2009 itu lebih mengerikan. Dari 10 juta ya dari 11 juta turun menjadi 5 juta. Luar biasa turunnya. Anjlok seanjlok-anjloknya. Ya, tapi tahun 2014 ya tetap di dalam nahkodanya Muhaimin Iskandar mendapatkan kepercayaan masyarakat, naik lagi menjadi 11 juta pemilih. Ya, tahun 2019 naik lagi menjadi 13 juta pemilih. Nah, tahun 2024 ya semenjak Caimin menyodorkan diri menjadi calon wakil presiden, naik suaranya menjadi 16 juta sekian-sekian. Itu artinya apa? Artinya Anies hanya dipakai oleh Caimin untuk menaikkan suara PKB. Nggak main-main aku. Ya, 16 juta luar biasa kan? Jadi makanya tak heran ya pada muktamar PKB kemarin itu terpilih lagi yang namanya Muhaimin Iskandar menjadi ketua umum PKB. Karena apa?
Ya, karena memang sempat waktu dia pimpin di awal-awal masih gigi satu ibaratkan motor. Bayangkan turun anjlok dari 10 juta ke 5 juta suara, lebih dari separuh. Ya kan? Tapi akhirnya apa? Dia mungkin bikin gebrakan-gebrakan naik, ya kan? Gebrakan lagi naik lagi. Nah, sekarang dia nunggangi yang namanya Anies Baswedan, makin naik. Anies Baswedan kemana? Makin manjlok, ya kan? Bikin partai baru. Gitu. Ini harusnya PKB ini sebagai rasa terima kasihnya ini maunya harusnya sharing-sharing lah bagaimana membuat atau membentuk partai yang baru sama si Anies Baswedan. Nggak boleh gitu dong, Pak Imin. Ya, itu dia. Maka tak heran ya. Inilah yang menginspirasi seorang Anies Baswedan mau bikin partai. Dia pikir dia bisa sewow yang namanya Caimin. Beda kelas bro, beda kelas. Aku juga heran nanti nih. Kalau si Anies Baswedan ini contohnya dia bikin partai, aku bingung sekaligus mikir-mikir siapa lah masanya ini nanti pikirku begitu kan. Ya kan? Kalau orang Muhammadiyah ya condongnya ke PAN kan begitu. Kalau orang NU condongnya ke PKB kan begitu. Kalau orang-orang apa namanya golongan Islam garis kanan itu condongnya ke PKS. Ke siapa lagi nanti yang sama si Anies ini? Golongan imigran. Aduh. Itu dia. Tapi kita berdoalah ya. Kami doakan supaya PKB ya, bukan Partai Anies ya, PKB. Aku mau berdoa dulu untuk PKB dulu ya, kami doakan supaya PKB di bawah kepemimpinannya Caimin, PKB boleh menjadi partai yang lebih lagi menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai nasionalisme ya. Karena kami tahu bahwasanya PKB punya andil di dalam kebangkitan bangsa dan negara Indonesia. Kalau aku rasa sih cukup sih, nggak perlu partai baru ya kan? Nggak perlu sebetulnya partai baru. Untuk apa coba? Capek ya, dibikinlah ADART. Setelah ADART dibikinlah kepengurusan. Setelah dibikin kepengurusan dikeluarkanlah SK sama Kemenkumham. Katakanlah keluar ya kan, begitu mau apa namanya mendaftarkan jadi partai peserta pemilu, nggak lolos verifikasi. Kasihan kan, sia-sia kan. Sedangkan partai umat ya, partai umat yang katanya milik Bapak Reformasi, katanya itu hampir nggak lolos verifikasi loh. Hampir nggak lolos. Nggak tahu entah kenapa bisa lolos itu. Aku berharap kemarin memang nggak lolos itu. Bisa lolos gitu loh. Ya, tapi itu dia partai-partai yang lainnya ya. Kurasa ya udahlah, kalau ada keinginan kalian mau bikin partai, udahlah gabung aja sama partai terdahulu lah. Nggak ada partai A, partai B, nggak ada partai B ke C, nggak ada C ke sini gitu. Ibaratkan orang lebih bagus bikin apa namanya daripada bikin usaha dari awal, lebih bagus beli franchise. Ketahuan untungnya, udah terkenal. Iya kan, kecuali ada kecualinya. Kecuali kalau kita itu seorang pengusaha kelas berat gitu loh. Contohnya Prabowo, Surya Paloh, Haritanu, ya kan? Kalau mereka contohnya bikin partai wajar, uangnya bersera. Uangnya bersera. Gitu loh. Tapi kalau Anies katanya bikin partai, pesimis, aku jujur aja lah pesimis. Pesimis, cuma nomor rekening nggak ada, isi nggak ada. Iya, otomatis coba, iya kan kayak kemarin itu kita terang-terangan aja lah partai umat kemarin Amin Rais, minta-minta sumbangan kan, minta-minta dana kan, ya kan daripada followernya kan, gitu. Kurasa itu gitu juga nanti tuh, iya kan, nggak ada cara lain untuk apa namanya untuk menyumbang dana gitu. Kayak mana kalau PKB, Nasdem, Gerindra yang lainnya kan, udah jelas sudah ada dewannya. Bentar lagi ada menterinya di dalam pemerintahan. Jelas duitnya itu. Nah kalau negoro,
Umat, Partai Pembaruan Indonesia lagi. Capek kalian, capek. Ya memang betul, kemerdekaan di dalam berserikat dan berkumpul itu dilindungi undang-undang. Betul itu, betul. Tapi capek. Oke lah dulu ya. Itulah dulu dari Opung Parbelak. Salam NKRI, NKRI harga mati.